warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Tak lupa pula kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana yang telah memberi kita kesehatan pada siang ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki kegiatan, ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Atau ada yang sudah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Nah, baiklah, saya di sini sebagai PK akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam PK yang bertujuan untuk pengembangan diri, misalnya berani berbicara di depan orang banyak, belajar untuk bertoleransi dan menghargai pendapat orang lain. Pelaksanaan bimbingan kelompok dilaksanakan seperti ini, yaitu duduk melingkar atau duduk setengah melingkar. Baiklah, di sini saya sebagai PK bimbingan kelompok dan Anda semua sebagai anggota kelompok. Baiklah, dalam kegiatan ini diharapkan teman-teman adanya keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan dari teman-teman untuk menyampaikan ide dan gagasan, tidak usah ditunjuk-tunjuk atau menunjuk-menunjuk kawan-kawan. Dalam kegiatan ini juga dapat kita akan membahas topik-topik yang atau isu-isu yang sedang tren di masyarakat atau yang sedang tren diperbincangkan di media supaya kegiatan ini lebih hidup dan menyenangkan. Teman-teman semua harus berpartisipasi dalam kegiatan ini, memperhatikan dan menyimak serta merespon pokok bahasan yang dibahas. Selanjutnya, saat teman-teman yang lain berbicara, teman-teman yang lain mendengarkan dengan baik, berbicara secara bergantian dan tidak boleh memotong pembicaraan teman-temannya. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham terkait kegiatan ini atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh kita lanjutkan. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki kegiatan kita siang hari ini dengan kelompok, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebutkan nama teman-teman dan hewan apa yang teman-teman sukai dan senang. Baiklah, perkenalan yang pertama akan disampaikan oleh sebelah kanan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Lima. Hewan kesukaan saya kelinci. Perkenalkan nama saya Rizka. Hewan yang saya sukai kelinci. Perkenalkan nama saya Densari. Hewan yang saya sukai kucing. Baiklah, dilanjutkan dengan sebelah kiri saya. Baik, perkenalkan nama saya Elisa Purwningsih. Yang saya sukai kucing. Baiklah, perkenalkan nama saya Alivia. Hewan yang saya sukai ikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Wita Royani. Hewan yang disukai. Baiklah, jika sudah perkenalan, apakah teman-teman ingat nama teman-temannya? Nah. Baiklah, kawan-kawan, apakah sudah siap mengikuti bimbingan kelompok? Siap. Untuk hari ini, saya sebagai PK akan membahas tentang topik tugas, yaitu tentang kita yaitu pergaulan bebas. Baiklah teman-teman, ada yang tahu apa itu pergaulan bebas? Nah, silakan. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana kata itu bebas. Oh ya. Ada lagi teman-teman? Pergaulan bebas merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang bebas batas atau norma yang ada di lingkungan. Ada lagi? Jika tidak ada, baiklah teman-teman, yaitu berarti pergaulan bebas itu yaitu perilaku individu yang menyimpang dan melanggar norma-norma dalam kehidupan saya. Baiklah teman-teman, sepertinya teman-teman ini agak kesel ya pada siang hari ini dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Baiklah, alangkah baiknya kita itu SDK sedikit. Nah, SDK-nya
kita akan sedikit sebentar. Ada teman-teman ada yang ingin sedikit atau saya sebagai PK mulai dulu? SBK-nya itu namanya kembang kuncup. Contohnya seperti ini, kita tidak usah berdiri teman-teman. Misalnya gini, ini, kalau kembang buka lebar, kalau kuncup tutup, kalau katup setengah. Paham? Kuncup buka, kuncup itu tutup, mekar itu buka, katup itu setengah. Baiklah teman-teman, silakan dengan instruksi dari saya yaitu kuncup, mekar, katup, kuncup, katup, mekar, kuncup, katup, mekar. Baiklah teman-teman, itu speaking dari saya. Baiklah dari teman-teman, apakah ada speaking lagi? Nah, jika tidak ada, baiklah kita akan masuk ke dalam topik, yaitu teman-teman, apakah pernah ada pengalaman tentang pergaulan bebas? Apakah ada pernah mendengar? Pribadi atau pengalaman yang melihat orang? Pengalaman seperti apakah saudara-saudara teman-teman sebagai pelaku, apakah teman-teman itu pernah melihat bagaimana itu pergaulan bebas? Silakan saudara. Saya pernah melihat di daerah saya itu pas terjadinya corona. Nah, dia itu alasannya itu izin dengan ibunya ingin cari sinyal, padahal dia ketemu dengan pacarnya dan dia melakukan hubungan. Penyimpangan. Terjadi Itu anaknya itu umur berapa? Itu kelas 2 SMA. Baiklah teman-teman, apakah ada lagi? Silakan saudari Elisa. Saya pernah melihat teman sekelas saya waktu kelas 3. Dia tuh orangnya tuh diam, malu. Tapi kalau ngomongnya mengejar. Kalau dia bicara kalau cuma dia tuh saya melawan dia baik kali gitu. Makanya dia bisa lebih sapi daripada kami. Tapi menjelang ujian praktek awal tahun 2022 kalau nggak salah, dia tuh tiba-tiba ini dipanggil sama guru BK. Itu kan dia kekuatan hamil sama sekolah itu dari bulan. Tapi apa sih kami tuh sekelas tuh tidak tidak nyangka gitu, kan dari penampilan sapi orang dunia gitu. Tapi bisa melakukan hal yang nah terus kalau kata kawan anak kelas sebelah itu dia pernah melihat dia tuh keluar dari lantai itu jam 10 malam. Mungkin karena pengaruh dari lingkungan bisa jadi atau orang tua yang terlalu mengekang. Apakah teman-teman ada waktu itu ada kawan saya kan, nah dia itu dari SMP sampai SMA terus dari SD, pokoknya emang keluarganya itu tuh keluarga yang beragama kan, pemahaman agamanya tuh dalam. Nah itu masuk pesantren pas tamat dari SMA itu dia kuliah, karena kuliahnya itu jauh dari tempatnya, dari rumahnya. Nah dia itu kos, karena ngekos tuh jauh dari rumah orang tua kan. Selama ini tuh pas waktu SMP SMA itu kan dia masih dengan orang tua di pesantren kan, terus sekolah. Nah pas waktu lalu masuk kuliah itu dia ngekos, tempat kuliahnya itu lumayan jauh dari rumahnya, tidak ada yang ngawasi kan. Nah itu ketemulah kawan baru di tempat perkuliahan itu. Ternyata teman itu bisa dibilang itu salah teman gitu kan, karena teman barunya itu pergaulannya itu lumayan luas gitu. Jadi itu ingin mencoba hal baru karena sebelumnya tidak pernah melakukan hal-hal itu, jadi itu penasaran kan,
seperti yang itu gambar-gambar padahal itu baik kan, terus pakai jilbab, paham agama itu kan, paham yang mana dosa enggak. Berarti aku melihat kawan barunya tadi itu merokok, jadi penasaran merokok itu seperti apa, rasanya gimana kan. Lalu dia merokok, terus lama-lama dia apa tergiur juga tuh, penasaran juga kan yang namanya maaf ngomong tuh jual diri gitu kan. Nah lama-lama dia juga mengikuti hal yang seperti itu juga karena salah pergaulan dari pergaulan bebas. Jadi akhirnya dari dia tuh jual diri. Sampai sekarang. Enggak jual pasang. Nah berarti teman-teman itu berarti karena apa namanya itu berarti pergaulan bebas yang berintimidasi tentang seks ya, tentang seks bebas. Ya. Nah, itu bisa juga teman-teman ketahui, akan dimana seks bebas itu terjadi yang pertama di faktor lingkungan. Yang kedua itu bisa jadi juga terjadi karena faktor keluarga juga, apa dia itu kurang kasih sayang, kurang perhatian. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih kepada Mbak Rizka tadi. Baiklah teman-teman, apakah ada lagi yang pengalaman pergaulan bebas? Nah, silakan. Saya pernah punya pengalaman baru ini ada di daerah kami, itu anak SMP menggunakan seks sama orang tua 40 tahun. Ya. Itu ketahuan di viral anak itu viral, jadi di tembak itu emang dikasih duit, emang bisa sekali. Nah sekalian bulan itu kan panjang kan, itu terus langsung ngasih duit itu, terus ada utang itu, jadi itu sering terjadi. Larangan itu tuh sama-sama keluarga juga, keluarga tapi ada jarak keluarga. Nah, terus menjadi itu dinikahkan, terus tuh kalau kita cerita nikah dulu kawin begini. Nah, itu. Udah itu kejadiannya udah di viral tuh udah lagi. Tapi masih ada konflik antara juga antara yang tua sama anak gadis itu. Tapi anak gadis itu emang pergi sekolah lagi, sekolah. Berarti memang dari cerita Mbak Nadia ini berarti memang ada kebutuhan dari ekonomi, Pak, atau dari utang atau sebagainya. Ya. Baiklah teman-teman, apakah masih ada lagi? Silakan. Di desa saya tuh kayak remaja tuh yang masih sekolah tuh kadang tuh udah minum gitu. Oh ya. Dan juga pacarannya tuh kayak berlebihan, kayak nggak apa gitu, kayak dilihat orang tuh nggak mau gitu. Nggak layak lah. Ya itu mungkin karena keluarganya atau lingkungan. Berarti pada intinya itu yang dibicarakan oleh ini berarti yaitu miras ya, terkait dengan miras, pacaran bebas, yang bebas kan. Nah seperti itu tadi mungkin itu biasanya itu dimulai dari faktor keluarga. Baiklah, apakah ada lagi? Sudah? Baiklah, jika sudah, teman-teman, di sini teman-teman kan sudah menceritakan semua tentang topik kita yaitu tentang pergaulan bebas. Nah, kebanyakan ini topik itu yaitu topik tentang seks bebas dan miras. Ya. Nah, pada dasarnya teman-teman, kita sebagai anggota maupun saya sendiri sebagai PK, kita harus mewaspadai dan seperti itu. Karena itu sangat merugikan kita, bukan merugikan orang tua atau orang kita. Itu sebenarnya itu yang merugikan kita sendiri. Nah, untuk teman-teman, misalnya kalau seandainya ketemu sama saudara atau teman seperti itu, boleh gitu, boleh. Tapi kalau seandainya kita ribut, jangan sampai kita yang terhasut, nanti kita yang terhasut. Nah, gitu. Nah, teman-teman, jangan sampai kita tertular atau melakukan itu namanya seks bebas atau penyimpangan atau melakukan norma-norma. Nah, baiklah teman-teman, dari beberapa hal teman-teman ceritakan itu, apa
apakah teman-teman tahu atau teman-teman memiliki pikiran apa sebab si contoh tadi apa sih sebab yang diceritakan Mbak Nidia tadi? Baiklah teman-teman, apakah ada? Kalau dari kebanyakan pergaulan bebas itu bisa disebabkan dari kurangnya pengawasan orang tua. Terus pengaruh dari sosial media juga. Dan lebih itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan, terus itu kurangnya pengawasan orang tua dan sosial media. Baiklah teman-teman, ada lagi? Nah, silakan terus dari mungkin dari faktor pendidikan yang rendah, kemudian dari faktor ekonomi juga bisa, mungkin karena si anak tadi putus sekolah atau memang tidak mengikuti dunia sekolah, kemudian bisa jadi dari gaya hidup yang terlalu mengikuti tren yang sedang terjadi di masyarakat. Ya. Baiklah, apakah ada lagi teman-teman yang mengetahui tentang dampak atau akibatnya? Apakah ada lagi? Nah, silakan Mbak Rizka. Ketika seseorang terjerumus atau masuk ke dalam pergaulan bebas itu akan berdampak kepada terutama akan berdampak kepada dirinya sendiri, terus akan berdampak kepada keluarganya juga. Yang pertama itu berdampak kepada dirinya sendiri. Yang pertama yang pasti dia diomongin sama semua orang kan. Yang kedua nama baiknya semua. Terus sepertinya teman-teman kita ini mulai lesu ya teman-teman. Ya sepertinya kita ini mulai lesu, mulai bingung ya. Baiklah teman-teman, adakah yang ingin speaking? Dipersilakan agar kita bicara tentang permainan atau games. Silakan teman-teman. Silakan saudari Lydia. Jadi saya tuh punya SPG namanya panjang pendek. Jadi kalau panjang itu pendek ya. Kalau pendek itu panjang. Ya. Jadi langsung mulai kalau ikut coba. Coba ceritakan dulu. Ini kan panjang kan, ini pendek kan. Kalau panjang pendek, kalau pendek itu panjang. Panjang, pendek, pendek. Coba diulangi lagi Pak, gimana? Pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek. Baiklah, tepuk tangan dulu. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Nidia atas games atau speakingnya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi topik kita, yaitu tentang akibat dari atau bagaimana terjadinya yaitu pergaulan bebas tersebut. Baiklah, teman-teman, ada lagi. Baiklah, saudari Lisa. Mungkin akibat dari pergaulan bebas itu bisa menyebabkan prestasi akademik yang sedang dilalui oleh anak yang melakukan pergaulan bebas itu mungkin akan menurun atau terancam menjadi buruk kan. Kemudian memiliki moral yang rendah atau sikap sopan santun itu kayak dilihat orang tua emang kayak gak bermoral gitu. Kemudian mungkin kalau akibat dari seks bebas sampai terjadinya hamil 2 nikah itu mungkin seorang remaja itu setelah melakukan suatu hal yang memang berat di agama, merusak moral yang ada di masyarakat dan juga membuat malu keluarga. Baiklah teman-teman, apakah ada lagi? Tidak ada. Baiklah teman-teman, dari kita tadi kan ada topik itu pergaulan bebas, yaitu pada intinya dari teman-teman sampaikan itu tadi itu tentang seks bebas, tentang miras teman-teman. Nah teman-teman di sini, apakah teman-teman mempunyai solusi untuk mengatasi dari masalah dari pergaulan bebas ini? Baiklah, silakan saudari. Baiklah, mungkin solusi dari pergaulan bebas ini mungkin lebih ke komunikasi
terdekat pada teman atau keluarga yang dipercaya. Kan kalau misalnya terjadi kayak pergaulan bebas kan, tidak tahu kan mau ngomong siapa. Nah bisa jadi kan kalau keluarga atau teman yang dipercayai. Sudah tuh kita bisa juga dengan pergi ke bimbingan teman sendiri, bisa cerita juga dengan jalani. Nah, seperti itu. Mungkin Baiklah teman-teman, apakah masih ada solusi? Silakan. Solusi atau juga dari mencegah agar seseorang tidak atau anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu yang pertama dari faktor orang tua, pola asuh orang tua, pengawasan orang tua lebih ketat terhadap anaknya dan mengawasi gimana perkembangannya dan lingkungannya. Apakah ada lagi teman-teman? Silakan. Yang pertama solusinya itu mengenali dulu lingkungan itu baik atau tidaknya, dan itu mencari kesibukan yang positif. Baiklah, silakan. Mungkin lebih menambahkan pemahaman tentang agama ini kepada Allah, terus memilih teman yang memang menjadi kayak panutan yang memang mengarah ke yang lebih baik, kan teman yang masukkan kita ke dalam agama. Ada teman-teman apakah ada lagi? Jika tidak ada, baiklah teman-teman, jika tidak ada, saya sebagai PK akan menyimpulkan dari topik-topik yang kita bahas tadi. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa yang pertama itu pengertian pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas itu adalah penyimpangan dari saya, itu penyimpangan sosial atau pelanggaran norma. Nah, teman-teman, untuk solusi dari masalah kita tadi, topik yang kita bahas itu tentang seks bebas dan pergaulan bebas. Nah, saya akan menyimpulkan bahwa kita itu perlu untuk kedepannya itu menegur teman-teman. Misalnya kita ketemu teman-teman yang melakukan hal tersebut, nah, boleh kita tegur, dikasih saran. Oh, kalau seandainya kamu tidak mau cerita ke saya, silakan cerita dengan si kosor-kosor peselos misalnya, guru dekannya atau orang terdekatnya yang ia percaya. Nah, seperti teman-teman ceritakan tadi, yaitu saya simpulkan bahwa pergaulan bebas itu terjadi karena kesenjangannya kurangnya perhatian, tidak efektifnya dari sikap orang tua, kurang kasih sayang, kurang perhatian, terus dari terutama kurangnya kedekatan kita kepada Sang Pencipta, itu yang pertama. Terus kurangnya kita keterbukaannya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, terus sedangkan kita itu sudah tahu kan, kita itu semua kita di sini semua memiliki orang tua. Kurangnya terbukaan. Jadi untuk kita teman-teman sebagai pelajaran kita pada siang hari ini, solusi dari saya atau rangkuman dari saya, kesimpulan dari saya, alangkah baiknya kita jangan sampai terjerumus dengan hal tersebut. Jangan sampai. Dan alangkah baiknya jika kita menemui teman seperti itu, lingkungan seperti itu, kalau kita menemui lingkungan seperti itu, kita lebih baik diam. Kalau kita menemukan teman seperti itu, alangkah baiknya kita diam. Baiklah, mungkin itu saja dari kesimpulan dari saya. Baiklah, mungkin kita akan masuk ke kesan dan pesan. Baiklah, mungkin kesan dan pesan kita akan disampaikan oleh saudari kita tentu saja ya. Akan disampaikan oleh saudari Lisa. Baiklah, pesan untuk bimbingan pada siang hari ini, semoga pembahasan topik kita pada hari ini bisa memberikan pelajaran untuk kita semua, dan semoga kita tidak terjerumus ke dalam hal yang seperti itu. Pesan dari saya, semoga kita selalu diberikan kesempatan lagi untuk bisa bertemu di hari selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Rizka atas pesan dan kesannya. Baiklah, kepada teman-teman, apa lagi?
Silakan. Baik, mungkin pesannya terima kasih kepada teman-teman dan PK yang telah memberikan bantuan dalam sesi bimbingan kita pada kali ini. Yang kedua itu pesannya mungkin lebih kerjasama lagi dalam kota. Untuk pesannya? Baiklah teman-teman, apakah ada lagi pesan-pesan? Baiklah, dari dia. Pesannya kita bisa mendapatkan hal baru, informasi tentang pergaulan bebas, tentang solusi atau dampak yang bisa kemudian kita mengalami pergaulan bebas. Dan kemudian pesannya semoga kedepannya kita bisa melakukan dengan kelompok kembali dan bisa berkumpul kembali dalam waktu selanjutnya. Baiklah, apakah ada lagi? Sudah? Baiklah, bolehkah saya menyampaikan pesan-pesan? Baiklah, pesan saya pada hari ini untuk saran, untuk pesan akan lamanya kita lebih bersemangat lagi, lebih berpartisipasi lagi, lebih ceria lagi dalam melaksanakan bimbingan kelompok. Untuk kesan, untuk penilaian proses kita pada hari ini itu lumayan bagi saya. Alangkah baiknya kalau selanjutnya kita itu lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa gimana? Baiklah teman-teman, itulah bimbingan kelompok dari saya sebagai PK. Saya mohon maaf jika ada salah. Tuhan saya mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.